Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'zimul Ilmi, dan seperti biasa kita yaitu mendengarkan bacaan para santri itu dari kitab ini, dan sekarang kita sampai pada Al-Maqidus Tsani, yaitu simpul yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-ma'qidu tsani ikhlasun niyyati fihi, inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa qala al-Bukhari fil Jami' al-Musnad as-Sahih wa Muslimun fil Musnad as-Sahih wal lafzu lil Bukhari. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. Baik, hasbuk. Nah, itu Al-Maqidus Tsani, itu simpul yang kedua, ikhlasun niyati fihi, itu mengikhlaskan niat padanya. Inna ikhlasal amali asasu qabuliha, sesungguhnya mengikhlaskan amalan ini adalah pondasi diterimanya. Wasulamu wusuliha, dan merupakan tangga untuk sampai kepadanya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya, hunafa, yang lurus. Jadi inilah perintah Allah kepada kita, tidak lain kecuali agar kita ikhlas kepada Allah, dan ini adalah ibadah yang agung yang wajib bagi kita untuk mewujudkannya. Dan sebagian ulama salaf berkata, seandainya seorang pernah ikhlas satu kali saja di dalam hidupnya, nanti pada hari kiamat dia akan selamat, saking hebatnya amalan yang namanya ikhlas. Maka di sini dibawakan waqala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari fil Jami' al-Musnad as-Sahih, dalam kitab Jami' Musnad as-Sahih, wa Muslimun fil Musnad as-Sahih, dan juga Imam Muslim dalam Musnad as-Sahih, wal lafzu lil Bukhari, lapasnya milik Bukhari. Hadatsana Abdullah bin Maslamah, menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah. Qala akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id. Hadis an Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim. An Alqamah, dari Alqamah. An Umar radhiyallahu an, dari Umar semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu bin niyyah, seluruh amalan itu bergantung pada niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma sabaqa man sabaqa, maka tidaklah menang orang yang telah menang. Wala wasala man wasala, tidaklah sampai orang yang telah sampai. Minas salafis shalihin, dari kalangan para salafus saleh, illa bil ikhlasi li rabbil alamin, kecuali karena keikhlasan mereka kepada Rabb semesta alam. Qala Abu Bakar al-Maruzi, berkata Abu Bakar al-Maruzi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, aku mendengar seorang berkata kepada Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas, dan disebutkan kepada beliau kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdillah, maka Abu Abdillah pun berkata, bihadza irtafa'al qaum, dengan inilah suatu kaum itu akan terangkat. Wa inna ma yanalul mar'ul al-ilma ala qadri ikhlasihi, hanya saja seseorang akan meraih ilmu itu tergantung kadar keikhlasannya. Nah, lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Al awwalu raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ma 'alayha min al 'ubudiyyati wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Al-thani raf'ul jahli 'anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi silahu dunyahum salahu dunyahum wa akhiratihim. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة وإنما يراد العلم للعمل. نعم. والإخلاص في العلم يقوم على 4 usul, dan keikhlasan di dalam ilmu itu akan
yaitu berdiri tegak di atas 4 dasar. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi, dengannya akan terwujud yaitu niat menuntut ilmu lil muta'allim, bagi orang yang belajar, idza qasadaha, apabila dia menghendakinya. Al awwalu, yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi, yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari dirinya, bita'rifiha, yaitu dengan mempelajarinya, ma'aliha minal ubudiyat, apa yang wajib atasnya dari berbagai macam ibadah, wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi, dan menempatkannya pada tujuan perintah dan larangan. Jadi kita ini terlahir dalam kondisi bodoh, dan kewajiban bagi kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kenapa? Karena Allah telah memanjangkan umur kita, Allah telah memberi kita rezeki, kehidupan, maka wajib bagi kita untuk menyembah Allah di atas ilmu. Allah mengatakan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, ya. Jadi ini kewajiban kita, yaitu menghilangkan kebodohan ini. As-tsani raf'ul jahli anil khalqi, yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari makhluk, yaitu bita'limihim, dengan mengajarkan kepada mereka, mengajarkan manusia, wa irsyadihim, membimbing mereka, lima fihi min salahi dunyahum wa akhiratihim, ya, terhadap apa yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat mereka, ya. Dan yaitu di dalam Islam kita diperintahkan agar berdakwah, yaitu mengajarkan agama ini, mengajarkan dan membantu. Dan sesuatu yang terbesar yang kita bantu kepada saudara kita adalah memahamkan kepada mereka agama Allah, kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbesar, ya, di mana Nabi SAW suatu ketika berkata kepada Muaz, wahai Muaz, sungguh aku sangat mencintaimu. Maka Muaz pun berkata, aku pun juga mencintaimu wahai Rasulullah. Lalu lihat apa yang diberikan oleh Nabi kepada orang yang dicintainya, kepada Muaz. Maka Nabi berpesan, jangan engkau tinggalkan, setiap selesai sholat engkau berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Seorang ahli hikmah berkata, jika engkau memberi seseorang ikan, maka engkau telah memberinya makan di hari itu. Dan jika engkau mengajari orang cara memancing ikan, maka engkau telah memberinya makan dalam waktu yang panjang. Dan jika engkau mengajarkan orang cara membuat kail pancing, maka engkau telah memberikannya, menunjukkannya kehidupan yang baru. Jadi ini dia yang kedua, mengajarkan kepada manusia. Ats-tsalisu ihya'ul ilmi wa hifzu minad dhaya'. Yang ketiga adalah menghidupkan ilmu dan menjaganya dari hilang, yaitu dengan cara memurajaah. Ar-rabi wal amalu bil ilmi. Kemudian yang keempat adalah yaitu mengamalkan ilmu ini. Fala ilmu syajaratun wal amalu samaratun. Maka ilmu itu adalah pohon, ya, dan amal itu adalah buahnya. Wa innama yuradul ilmi lil amali wa innama yuradul ilmu lil amal. Hanya saja yang diinginkan dari ilmu itu adalah agar kita mengamalkannya. Walaqad kana as-salafu rahimahullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma. Dulu para salaf mereka khawatir kehilangan keikhlasan di dalam mereka menuntut ilmu. Fayatawarra'una 'ani di'aihi, sehingga mereka yaitu berhati-hati dari mengakui bahwasanya mereka telah ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquhu, bukan karena mereka belum mewujudkannya fi qulubihim, di dalam hati mereka. Hisam ad-Dastuwai, maka Hisam ad-Dastuwai berkata, wallahi ma astati wa aqula inni zahabtu yawman atlubul hadisa uridu bihi wajhallah. Demi Allah, aku tidak bisa berkata bahwasanya aku suatu ketika berangkat menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah. Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Wa qala lillahi azizun, maka beliau berkata, karena Allah itu adalah berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu, akan tetapi itu adalah sesuatu yang aku sukai, ya, hingga aku pun menuntutnya, mencarinya. Wa man dayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun, maka siapa yang kehilangan keikhlasan, maka dia akan
yaitu siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, dia akan kehilangan ilmu yang banyak. Wa khairun wafirun, dan kebaikan yang melimpah. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi liqasidi salamati ayataqada hadzal asla wa huwa al-ikhlasu fi umurihi kullihi daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha wa yahmilu ala hadza tafaqqudi shiddatu mu'alajatin niyati. Nah, wa yanbaghi liqasidi salamah, maka sepantasnya bagi orang yang ingin selamat untuk memperhatikan yaitu perkara ini, yaitu dasar ini, wa huwal ikhlas, yaitu keikhlasan, bi umurihi, yaitu di dalam segala, yaitu perkaranya, kulliha, seluruhnya, daqiqiha wa jaliliha, kecil ataupun besarnya, sirriha wa alaniha, yaitu yang tersembunyi ataupun yang nampaknya. Wa yahmilu ala hadza tafaqqudi siddatu mu'alajatiniyah, dan yaitu akan terwujud perhatian, yaitu akan termasuk, yaitu perhatian terhadap niat ini adalah benar-benar memperbaiki niat, yaitu berusaha mewujudkannya. Nah, silakan baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Bal qala Sulaiman al-Hashimi rahimahullahu rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wa li niyyatun فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث واحد يحتاج إلى نية. Nah, bal qala Sufyan ats-Tsauri, bahkan berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma alajtu syai'an asadda alayya min niyati, ya, tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang sulit bagiku melainkan daripada niatku, li'annaha tataqallabu alayya, karena dia selalu berbolak-balik, berubah-ubah di dalam diriku. Bal qala Sulaiman al-Hashimi, berkata Sulaiman al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhaddisu bihadisin, ya, bisa jadi aku menyampaikan suatu hadis wali niyah, dan aku memiliki suatu niat, fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati, ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu ternyata berubah niatku. Fa idzal hadisul wahidu yahtaju ila niyat, ternyata satu hadis saja itu membutuhkan banyak niat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.